Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan ayat berikutnya, kita bacakan faedah yang lain yang semisal dari sebelumnya terkait dengan ta'addud zaujat, menikahi lebih dari satu istri. Pertanyaan ditujukan kepada Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. As-soal, pertanyaan, rajulun 'indahu qudratun maliyatun wa badaniyatun lizawaji tsani. Ada seorang lelaki memiliki kemampuan harta dan badan, punya kemampuan harta dan badan untuk menikah yang kedua. Halil afdalu al-iqtisaru ala zawjatin wahidatin awit ta'addudu. Apakah yang lebih utama bagi dia untuk mencukupkan dengan satu istri atau ta'addud lebih dari satu istri? Jazakumullah khairan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, al-jawab, jawabannya, at-ta'addudu afdalu minal wahidah. Ta'addud, menikahi lebih dari satu istri, lebih utama daripada seorang istri. Lima fihi min kasratin nasli li hadhil ummah. Karena pada ta'addud tersebut terdapat beberapa faedah. Di antaranya, kata beliau, lima fihi, karena di dalamnya terdapat faedah min kasratin nasli li hadhil ummah, memperbanyak keturunan dari umat ini. Semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Yang kedua, wa kasrati tahsinil furuj minan nisa, dan semakin banyak peluang untuk menjaga kemaluan para wanita. Wa kasrati tahsini al-furuji minan nisa allati baqina bila azwajin. Ya. Lebih banyak upaya usaha untuk menjaga kemaluan para wanita yang tinggal tanpa suami. Kita mengetahui bahwasanya jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki. Kenyataannya demikian. Maka dengan syariat ta'addud akan menjadi sebab keselamatan mereka, para wanita itu. Walakin bisyarti, namun dengan syarat. Apa syaratnya? Walakin bisyarti an yakuna 'indal insan qudratun maliyatun. Namun dengan syarat seorang tadi yang hendak melakukan syariat ta'addud memiliki satu qudratun maliyatun, kemampuan harta, memiliki harta untuk memberikan nafkah pada istrinya, keluarganya. Yang kedua, wa qudratun badaniyatun. Yang kedua, memiliki kemampuan badan, ya, memiliki kemampuan badan, menunaikan hak istrinya. Yang ketiga, wa qudratun amaliyatun, kemampuan amalan. Ada tiga hal, maliyatun, badaniyatun, amaliyatun, kemampuan dalam hal amalan, perbuatan. Wa dzalika bil adli bainan nisa, hal tersebut dengan berlaku adil terhadap para istri tersebut. Nah, ini afdal bagi orang-orang diberikan keluasan rezeki, kemampuan harta, kemampuan badan untuk
nikah lagi yang kedua. Dengan syarat yang ketiga berlaku adil. Amma an yatazawwaja wa huwa yakhsha alla ya'dila. Adapun seseorang menikah ta'addud sementara dia khawatir untuk tidak berlaku adil, fa inna dzalika haramun alaihi, maka sungguhnya hal itu haram baginya. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika kalian takut, khawatir tidak berlaku adil antara istri-istri itu, maka nikahilah seorang wanita. Amarallahu an yaqtasira ala wahidatin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini untuk mencukupkan dengan satu istri. Au ma malakat aymanukum, yakni minal ima'i. Atau ya menggauli budak-budak wanita kalian. Fa innal ima'a la yajibu al-'adlu bainahunna. Karena sesungguhnya budak-budak wanita itu jika digauli ya, maka tidak wajib berlaku adil terhadap mereka. Itu hanya mustahab. Fa innal ima'a la yajibu al-'adlu bainahunna. Para budak wanita itu tidak wajib bagi sang tuan untuk berlaku adil di antara mereka. Lahu an yujami'a man sya'a min ima'ihi in kana 'indahu ima'un. Bagi sang tuan tersebut boleh baginya untuk menggauli siapa yang dia kehendaki dari budak-budak wanita itu jika dia punya beberapa budak wanita. Wala yajibu 'alaihi al-'adlu. Tidak wajib baginya untuk berlaku adil. Namun sifatnya hanya mustahab. Kemudian kata beliau, amma zaujatu, adapun para istri, wajibu an ya'dila bainahunna, maka wajib bagi dia untuk berlaku adil pada mereka, baik yang tidak ta'addud atau sudah ta'addud, maka hendaklah memperhatikan hal ini, wajib bagi dia untuk berlaku adil. Faman kana lahu imra'atan, maka siapapun yang punya dua istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia condong kepada salah satu dari keduanya, enggak berlaku adil. Padahal keduanya adalah istrinya. Maka siapapun yang condong kepada salah satu dari istrinya, jaa yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'ilun, maka dia datang pada hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sisinya condong, miring, berat sebelah, miring sebelah. Ya. Illa anna Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Allah Subhanahu wa taala rakhasa lizauji an yabqa ma'al jadida. Hanya saja bagi seorang suami, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tarkhis, keringanan untuk tinggal bersama istri barunya. Berapa hari? Idza kanat bikran sab'a ayyamin. Kalau istri yang keduanya itu bikr, masih ya, artinya belum pernah menikah. Jika istri yang kedua atau ketiga atau keempat itu adalah bikran, gadis muda maupun tua yang baru menikah sebelumnya, bikran, maka boleh baginya idza kanat bikran sab'ata ayyam. Allah memberikan keringanan untuk tinggal bersamanya 7 hari. Wa ma'as sayyibi, bersama dengan istri yang baru jika dulu pernah menikah, salasata ayyam, tinggal bersamanya 3 hari. Kalau masih gadis atau belum pernah menikah, 7 hari. Kalau sudah pernah menikah 3 hari. Kenapa? Ya, thumma idza tammat as-salasatu khayyaraha. Kemudian kalau sudah sempurna 3 hari tadi yang janda, sudah 3 hari bersama istri keduanya atau ketiga keempatnya yang baru tadi,
Ketika sudah sempurna 3 hari, maka sang suami memberikan pilihan kepada sang istri tadi. Qal in syi'ti akmaltu laki as-sab'a. Kalau kamu mau, aku sempurnakan jadi 7 hari. Suruh milih. Mau tetap 3 hari atau 7 hari. Walakin, namun tu'ti zawjatika al-ukhrayati sab'an. Namun engkau memberikan untuk istri-istrimu yang lain jatah 7 hari juga. Kalau yang janda tadi ya minta 7 hari, berarti yang lainnya nanti dapat giliran 7 semua. Summa ta'udu ila zaujatil jadidah, kemudian balik kepada istri baru tadi. Misaluh, contohnya, tazawwaja imra'atan thayyiban. Seseorang atau anta tazawwaja imra'atan thayyiban. Seorang menikahi seorang wanita janda. Walamma madha 3 ayyam khayyaraha. Ketika sudah selesai 3 hari, maka sang suami memberikan pilihan kepada istrinya tadi. Qalat, misalnya sang istri mengatakan, uridu an tukmila li as-sab'ata ayyamin. Saya ingin kamu menyempurnakan untukku 7 hari. Tinggal bersamaku 7 hari, misal. Fakammala laha as-sab'ata. Maka sang suami tadi menyempurnakan tinggal bersama istri barunya tadi 7 hari. Wa 'indahu zawjatun ukhra. Sementara dia punya istri yang lain. Bagaimana? Catanya bagaimana? Fayabqa 7 ayyamin ma'az zawjatil ukhra. Maka sang suami pun kalau sudah sempurna 7 hari, maka dia tinggal bersama istri yang lainnya 7 hari juga. Tsumma ya'udu li zawjatil jadidah, kemudian balik ke istri yang baru tadi. Lakin law qalat, namun kalau wanita tadi mengatakan yakfini 3 ayyam, cukup bagiku 3 hari. Dah cukup 3 hari. Fa innahu yadhhabu ilal ula yauman wahidan. Maka sang suami tadi pergi ke istri yang pertama 1 hari, tsumma ya'udu ila zawjatil jadidah, kemudian dia kembali ke istri barunya. Sehari kemudian ganti berikutnya dan seterusnya. Li anna 3 ayyamin li zawjatil jadidah haqqun laha. Karena 3 hari untuk istri yang baru, yang janda tadi, bekas janda, ya. Karena 3 hari untuk istri yang baru adalah haknya. Tujuannya apa? Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di antara hikmah, ya. Di antara hikmah jatah hari. Kenapa tidak hanya sehari, kok 3 hari atau 7 hari, ya, untuk pikir. Kata beliau, min ajli anna zawja fil ghalib. Yang pertama kata beliau, karena suami umumnya la tatibu nafsuhu fi awwali lailatin. Umumnya sang suami itu istilahnya mungkin belum berselera, belum condong ya kepada istrinya pada malam pertama. La tatibu nafsuhu fi awwali lailatin min hadhihi zawjati al-jadidah. Butuh adaptasi, penyesuaian. Nah, karena umumnya sang suami itu belum berselera atau semisal itu pada malam pertama bersama dengan istri barunya. Yang kedua, tsumma min ajli an tatma'inna zawjatu li hadza az-zawji wa ta'nasa bihi. Yang kedua, kemudian dikarenakan agar sang istri tadi itu merasakan tumaknina, tenang, tentram, ya, condong kepada sang suami tadi. Penyesuaian. Di anna lailatan wahidatan, karena 1 malam saja, qad la yahsulu biha at-tuma'ninatu.
Karena satu malam saja kadang belum terwujud ketenangan, ketentraman, kesesuaian antara suami istri tersebut. Wal unsu, belum terwujud kasih sayang, penyesuaian terlebih dahulu. Walihadza min hikmati syar'i, oleh karena itu di antara hikmah syariat ini, annahu ja'ala lil bikri sab'ata ayyamin. Allah menjadikan bagi istri yang gadis tadi belum pernah menikah 7 hari, wa ja'ala lis-sayyibi 3 ayyam, untuk janda itu 3 hari. Lakin as-sayyibu tukhayyaru kama sami'tum, namun sayyib janda tadi diberikan pilihan sebagaimana yang kalian ketahui, kalian dengar, in ikhtarat takmila as-sab'ati falahu an yukmila laha as-sab'ata. Kalau sang istri tadi, janda tadi memilih untuk disempurnakan 7 hari, maka sang suami menyempurnakannya. Lakin yaqsimu lizaujatil ula 7 ayyam. Namun dia juga membagi untuk istri pertama 7 hari juga. Kalau thayyib tadi memilih 7 hari, maka berikutnya istri yang pertama juga dapat giliran 7 hari. Al-ghalibu annal mar'ata takhtaru ats-tsalatsata. Namun mayoritas umumnya wanita itu lebih memilih 3 hari yang thayyib tadi. Kalau bikr ya 7 hari. Baik. Umumnya wanita janda tadi memilih 3 hari. Kenapa? Li'annaha idza ikhtarat ikmal as-sab'ati. Karena kalau wanita tadi memilih untuk disempurnakan 7 hari, baqiya ma'al ukhra 7 ayyam, maka dia akan bersama, suami tadi akan bersama dengan istri yang lainnya 7 hari. Lakin idza iqtasarat 'ala 3, namun kalau wanita tadi mencukupkan 3 hari, baqiya yauman wahidan, maka sang suami hanya bersama dengan istri yang lainnya 1 hari. Wa yarji'u laha, dan kembali kepada dia. Wa idza qaddarna anna lahu 3 zawjatin qabla hadhihi zaujah. Seandainya kita menakdirkan seorang laki-laki punya 3 istri sebelum istrinya ini. Jadi sudah punya istri 3. Terus nikah yang keempat. Wakhtarat as-sab'ata. Ternyata sang istri tadi milih 7 hari. Fa ba'da kam yarji'u. Berarti berapa hari atau setelah berapa hari sang suami akan balik kepada istrinya yang keempat itu? Yarji'u ba'da 21 yauman. Berarti sang suami akan balik kepada istrinya yang keempat itu setelah 21 hari. Setelah 21 hari baru ke situ lagi. Fal ghalib anna nisa la takhtaru illa ats-tsalatsata allati laha fiha haqqun. Umumnya wanita, para wanita itu tidak memilih kecuali 3 hari yang menjadi haknya. Nah, tapi faedah yang lain, ya, dari sebagian pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait al-adl. Sebelumnya beliau ditanya tentang pertanyaan yang lain. Di sela-sela pertanyaan itu, sang penanya berkata, al-adlu fin nafaqah wa fil mabit. Ya. Apakah yang dimaksudkan dalam keadilan bagi sang suami itu yang harus ditunaikan? Apakah adil dalam hal nafkah, dalam hal bermalam? Faedah penting. Kata beliau rahimahullah, al-adlu fi kulli ma yumkin. Berlaku adil pada segala perkara yang memungkinkan. Artinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin sang suami adil. Ya. Al-adlu fi kulli ma yumkin, berlaku adil dalam segala perkara yang mungkin bagi dia, bisa bagi dia. Fil mumkini al-adlu fi, pada perkara yang memungkinkan bagi dia bisa berlaku adil,
al-adlu fi, hendaklah dia berlaku adil. Fin nafaqati fil mabiti, dalam hal nafkah dia adil. Fil mabit, dalam hal mabit bermalam juga adil. Hatta fil jima'i idza kana qadiran, sampai dalam hal menggauli istrinya, jika dia mampu berlaku adil, maka hendaklah dia berlaku adil. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hal demikian bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, bagi yang punya kemampuan ke situ, maka hendaklah melakukan sesuai dengan kemampuannya, ya. Perkara yang disyariatkan oleh Allah, perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak umat Islam, menjaga kemaluan, kehormatan para lelaki, demikian pula para wanita. Wallahul muwaffiq. Walhamdulillahirabbil alamin.